Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Oktaviani. Saya mahasiswi Pendidikan Agama Islam semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis toleransi untuk memenuhi mata kuliah Hadis Tarbawi ujian tengah semester. Apa sih toleransi? Secara bahasa, toleransi berarti tenggang rasa. Dan secara istilah, toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati perbedaan antar sesama manusia, serta saling menolong tanpa memandang suku, ras, agama, dan antar golongan. Nabi Muhammad SAW juga menyiratkan dalam berbagai hadis yang disampaikan oleh para sahabat, yakni hadis tentang toleransi dan agama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abni Abbas qala qila ri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ayu al-adyani ahabbu ilallah qala al-hanifiyyah as-samhah. Artinya, dari Ibnu Abbas ia berkata, ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Maka beliau bersabda, Al-Hanifiyah As-Samhah, yang lurus lagi toleran. Hadis riwayat Muslim. Toleransi beragama adalah sikap untuk yang saling menerima dan keterbukaan terhadap adanya umat dengan agama yang beragam. Tidak peduli terhadap agama yang dianut, setiap orang selayaknya dapat saling menghargai satu sama lain. Tujuan dari toleransi beragama yaitu untuk membuat suasana atau situasi yang harmonis serta menciptakan kerjasama antar umat beragama. Bentuk kerjasama antar umat beragama dapat terjadi dalam berbagai bentuknya. Yang pertama adalah penegakan keadilan. Agama membuat kita dapat menghilangkan diskriminasi yang terjadi dalam berbagai bentuk dan cara. Kedua, adalah perbaikan moral. Agama itu ada dengan tujuan supaya pesan-pesan yang terkandung di dalam agama dapat dijadikan pedoman untuk bertindak. Bentuk yang terakhir adalah untuk perbaikan taraf hidup. Dengan kerjasama di bidang ekonomi, dapat dilakukan peningkatan kesehatan, kerjasama di bidang sosial, dan di bidang pendidikan. Yang menjadi faktor pendorong toleransi dalam kehidupan antar umat beragama, yang pertama adalah kesadaran dalam beragama. Agama mengajarkan hal-hal yang baik, dan orang yang beragama akan berperilaku sebisa mungkin sesuai dengan ajaran agamanya. Faktor kedua adalah sering mengikuti kegiatan sosial. Dengan kegiatan sosial, kita diajarkan untuk saling menolong, menghargai, dan menyebarkan kasih sayang, serta kepedulian terhadap orang lain. Faktor pendorong ketiga adalah kebijakan peraturan yang dibuat pemerintah. Kerukunan agama tidak hanya karena agama saja, tetapi pemerintah juga memfasilitasi peraturan yang mendorong kerukunan umat beragama. Untuk faktor penghambat dapat disebutkan beberapa hal. Yang pertama adalah semangat kekeluargaan yang menurun. Sifat kekeluargaan yang menurun akan mengubah seseorang menjadi individualistis, yaitu yang lebih mementingkan diri sendiri. Faktor penghambat yang kedua adalah fanatisme agama. Cinta pada suatu agama memang boleh, tetapi juga tidak diperbolehkan berlebihan. Jika berlebihan, kita tidak akan menghargai perbedaan dan menutup diri terhadap kebenaran yang lain. Yang dapat dilakukan generasi muda agar sikap toleransi makin kuat di antaranya. Umat beragama sesuai dengan sila pertama, Pancasila, adalah bertindak sesuai ajaran agamanya masing-masing. Dengan cara seperti itu, dapat meningkatkan keimanan kita. Jika iman kita sudah kuat, kita akan terbiasa untuk melakukan hal-hal yang baik dalam ketakwaan dan dalam kehidupan.
Selain itu, kita juga dapat meningkatkan ketakwaan kita dengan cara menjalankan agama secara benar, sehingga mempunyai dampak positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, nilai toleransi bagi pendidikan. Sikap toleransi mengajarkan kita untuk selalu berperilaku baik dan menerima perbedaan yang terdapat pada orang lain. Toleransi membuat kita tidak mudah marah, memaksakan pendapat, atau menolak pendapat orang lain yang berbeda. Sebaliknya, kita akan menghargai dan memahami perbedaan tersebut dengan baik. Toleransi bermanfaat untuk mempererat tali persaudaraan. Dengan menetapkan sikap toleransi, masyarakat bisa saling berinteraksi dengan siapa saja tanpa melihat latar belakang agama dan sukunya, sehingga mampu mempererat persaudaraan dengan sesama. Dan juga, pendidikan toleransi beragama ditunjukkan agar peserta didik mendapatkan suatu arahan mengenal bagaimana cara melakukan toleransi yang benar, bagaimana pelaksanaan toleransi yang benar, dan bagaimana cara menetapkan nilai-nilai toleransi sehingga diresapi oleh peserta didik. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang hadis toleransi. Jika ada kesalahan dalam perkataan dan perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.